ada pembicara hebat kita berikutnya, yaitu Bapak Suryo Widodo. Beliau adalah alumni dari batch 6 MM Asia, jadi keren ya, dari berbagai batch semua memberikan kontribusi untuk menjadi pembicara sukses hari ini. Saya kenalkan sedikit terkait Bapak Suryo Widodo. Jadi beliau ini mengawali karir sebagai seorang kontraktor waterpark dan theme park, Bapak Ibu, yang akhirnya ditawari dan direkrut menjadi bekerja di Jatim Park. Dan saat ini beliau adalah sebagai direktur utama Jatim Park, Bapak Ibu, dan selain itu membangun terus ya, Jatim Park ada Jatim Park 3, kemudian ada World of Wonder Tangerang, bahkan ada Banyuwangi Park nih yang beliau juga buat. Wah, saya belum ke sana, Pak. Semoga kapan-kapan bisa ke sana. Beliau ini juga sangat hebat Bapak Ibu karena senang sekali kuliah gitu ya. S1-nya ambil sipil arsitek, S2-nya manajemen, S3-nya ilmu ekonomi, dan sekarang ambil kuliah lagi loh. Menjadi ahli hukum nantinya ya Pak Suryo ya. Dan banyak sekali organisasi yang diikuti oleh Bapak Suryo Widodo, baik sebagai ketua maupun penasehat di Kadin, Apindo, REI, PHRI, ARKI, Putri dan Pemuda Pancasila. Begitu Bapak Ibu. Dan kesan saya buat Pak Suryo Widodo, beliau adalah dosen juga dulu yang pernah mengajar saya. Dosen praktisi mengajar di batch 9, cerita tentang hebatnya Jatim Park. Bapak Ibu mau tahu ya lebih banyak lagi, mari kita undang, kita kasih aplaus yang meriah untuk Bapak Suryo Widodo. Sebetulnya saya itu penggemar park gitu ya. Jadi kalau ke Jatim Park mungkin saya pernah 2 kali lah ya. Kalau yang beberapa yang lain, Museum Angkot pernah, beberapa yang lain saya pernah mampir. Tapi dari dulu, dari kecil saya tuh sukanya ke Disneyland, ke Universal Studio, ke tempat-tempat Jatim seperti itu. Yang buat saya mengagumkan adalah bagaimana Jatim Park itu mampu menyajikan sebuah theme park dengan harga yang dapat diterima masyarakat Indonesia. Jadi kalau Anda masuk ke Disneyland, 1 hari itu $100, Pak. 1.500.000 ya. Anda masuk Jatim Park, saya nggak tahu berapa, nanti Pak Suryo bisa sharing. Tetapi kekuatan hebat daripada Jatim Park menurut saya mampu menyediakan sebuah theme park yang sangat nyaman, sangat enak, dengan harga yang sangat terjangkau. Kalimat terakhir, dengan harga sangat terjangkau dan tersedia untuk kebanyakan orang, itu bahkan mampu membangun Kota Batu menjadi sebuah tujuan wisata yang paling hebat di Jawa Timur menurut saya. Ya kalau orang-orang ke Surabaya, kemana bahkan Batu itu sekarang, Surabaya Batu itu kalau weekend macet luar biasa ya. Malang Batu juga macet luar biasa. Itu adalah kontribusi Jatim Park kalau menurut saya. Oke, saya kira itu saya serahkan kepada Pak Suryo, nanti kita bisa ngobrol. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Salam hormat. Ya, terima kasih Pak Tanadi, terima kasih moderator. Jadi memang dari awal Jatim Park itu saya sebagai kontraktor, jadi mulai Jatim Park 1, Jatim Park 2, dengan PT Bunga Wangsa Sejati. Namun di tahap berikutnya kami ditawari, kamu jadi kontraktor. Saya sering keluar pulau, Pak. Jadi saya mulai dari Medan sampai Pekanbaru, Lampung, Palembang, Jakarta, semua seringnya ditawari, saya bergabung lah. Dari sini kenapa Jatim Park ini sebagai tempat rekreasi itu bisa dengan harga murah, meskipun kalau dibandingkan kualitas dengan Disneyland pasti berbeda, karena juga kita nggak berani terus terang investasi sekuat Disneyland, karena market share kita itu kan, UMK kita itu kan juga berada di, bukan yang kayak di Amerika atau di luar negeri yang sudah puluhan juta kalau dikuruskan rupiah. Namun kita tetap berusaha karena kita sebetulnya membuat theme park untuk Indonesia ini, sebetulnya orang Indonesia ini pandai-pandai, Pak. Jadi teman-teman ini membuat 4 dimensi, membuat rumahan itu sudah mampu. Wah, gini-gini dengan kolaborasi ya. Cuman kita itu kan tidak ada lembaga penelitian dan sebagainya yang khusus ke arah theme park. Jadi misalnya di seluruh Indonesia yang pulau, yang negara sebesar ini, kita tuh science centernya sudah kalah sama yang namanya Singapura. Padahal orang kalau belajar di science center kan seneng banget. Kita juga nggak merasa belajar, kita ada rekreasinya, ada fun-nya, sambil rekreasi ya. Makanya kita mengharapkan dengan
tempat rekreasi ini kita belajar. Makanya di rata-rata, tidak semuanya, di Jatim Park semua itu ada unsur pembelajarannya. Misalnya di Jatim Park 1, itu kita mempelajari budaya, macam-macam candi yang ada di Indonesia, kita belajar. Termasuk sejarah, pakaian adat, dan sebagainya, budaya-budaya kita di Jatim Park 1. Demikian juga ada Bagong. Bagong itu museum tubuh. Jadi kenapa gigi kita berapa, ini sampai ke dari rambutnya kita itu tumbuhnya gimana, sampai ke kaki, istilahnya dari ujung sampai akhir kita adakan kayak belajar tapi mengenai daripada tubuh. Nah, ini kita juga yang di Bagong ini kita punya juga yang mungkin satu-satunya di Indonesia. Itu kita punya mumi juga. Jadi mayat bekas mayat yang digaringkan dengan ototnya gimana, ininya gimana, itu kita punya 2 atau enggak 3. Demikian juga yang museum angkot, kita juga belajar mobil. Ternyata mobil itu dari lama udah ada, ini semua. Kayak mobil listrik itu zamannya Pak Dahlan ini kan sudah mulai. Namun kembali lagi kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan yang lainnya ini kurang bagus. Sehingga pada waktu Pak Dahlan Iskan yang memulai ini pun kan terpotong. Jadi kita itu perlu kolaborasi. Kayak kita cerita mobil, zamannya Pak Jokowi itu mencanakan mobil SMK. Namun 10 tahun mobilnya juga nggak tumbuh. Karena kenapa? Kurang koordinasi, kurang kolaborasi semuanya. Sehingga sampai uji emisi nggak keluar, ini nggak keluar. Nah, sama, semua kita kayaknya kita jadikan tempat pembelajaran, baik yang terbaru punya kita, Baloga, itu juga belajar tentang tanaman. Kita pengen nantinya gimana Indonesia itu dengan tanah yang ada, dengan ketinggian yang ada, suhu yang ada, kita ayo belajar. Nah, ini kalau misalnya di pemerintah dengan serius, dengan semua tanaman yang ada di dunia ini rata-rata itu bisa tumbuh di Indonesia. Apalagi di desa. Kalau satu desa tadi bisa menanamkan satu one village, one product, misalnya satu kampung ini kampung rambutan, satu desa ini desa durian, Indonesia tidak akan impor buah, karena lokasi kita tuh gede. Mungkin sampai hari ini tidak ada satu orang Indonesia pun mungkin ya ini ya, yang mengelilingi seluruh kota yang ada di Indonesia. Kita punya 500 lebih kotanya, belum kecamatannya. Mungkin Jawa Timur atau Jawanya kita belum komplit, Pak. Karena sangat gede, luar biasa. Nah, ini kalau dikelola dengan baik, dengan kolaborasi tadi, itu kan luar biasa. Karena kita bisa, kemarin di awal batu tanah juga masih murah, batu terpuruk pada waktu kena krisis, sehingga kita bercoba, makanya kita membranding bersama-sama dengan pemerintah, menjadikan Batu sebagai kota wisata. Nah, cuman di pemerintah sendiri juga terlambat, infrastrukturnya, jalannya ini nggak segera maju. Karena pemerintah kadang-kadang merapatkan ini cukup lama. Tahun ini harus dirapatkan, ketemu anggaran, digedok, digambar, dililang. Lah, harga Indonesia ini sebelum pandemi ini sangat fluktuatif. Naik turun, banyak naiknya daripada turunnya. Sehingga apa yang dikerjakan pemerintah itu selalu bermasalah di anggaran. Makanya kalau rapat di pemerintah selalu ngomong anggaran, selalu anggaran. Karena kelamaan. Sebagai contoh, di Surabaya ada terminal Juanda. Setelah dibangun selesai loh, dikembangkan lagi. Kenapa saya tanya? Gambarnya terlalu lama, anggarannya turun, digarap, perkembangan pesawat sudah berubah. Dulu yang misalnya, makanya sekarang bandara Banjar seperti di Banjarmasin dan sebagainya sudah merencanakan 10 tahun. Jadi kita nggak ngitung hari ini, tapi kita ngitung 10 tahun lagi, seperti Terminal 3 dan sebagainya itu sudah menghitungnya 10 tahun yang akan datang. Nah, kita di daerah ini masih ngepas-ngepas uang gitu. Makanya ini kita lah, dari semua lini yang ada, nah, kenapa saya kok bilang sukses tadi, memang dari sukses tadi ada individu-individu, tapi kita itu perlu kolaborasi. Sukses pentahelik tadi, sukses tadi harus kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi melakukan penelitian harus ini bla 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 sesuai dengan bidangnya masing-masing, kayak pertanian, pariwisata gimana, kebijakan gimana lah. Setelah ini selesai, dilarikan ke pemerintah. Nah, persoalannya apa di pemerintah? Pemerintah sendiri ini juga dalam kondisi galau juga, peraturan sering berubah, tiap hari keluar
namanya mungkin Pak Gani nanti di bidang pajak itu tiap bulan ada PMK baru, ada peraturan Menteri Keuangan, OSS saja yang maunya kita online, kita sudah berubah 4 kali. Dari OSS yang pertama, OSS 1.0 lah, begitu dikasih 1 titik ini, wah ini akan kayak HP ini. Ada iPhone 1, iPhone 2, ternyata benar. Ada 1.0, ada 1.1, ada sekarang pun dirubah lagi. OSS berbasis RBA. Makanya kita perlu kolaborasi. Maunya pemerintah gimana? Maunya perguruan tinggi yang meneliti gimana? Lah, setelah itu, wah misalnya Jatim Park kita ingin bangun, duit ada dan sebagainya. Misalnya, langsung kita nggak bisa langsung bangun. Kita harus kula nuwun ke masyarakat setempat, komunikasi, bahas AMDAL, CSR-nya gimana, warga yang ditampung kita harus gimana. Kita nggak bisa hidup sendiri ternyata. Kalau lingkungan ini nggak sependapat, juga susah. Dulu pada waktu kita bangun di Lamongan itu namanya kalau Natalan mengucapkan selamat Natal aja di sama EPI itu, di rahasia gitu. Karena memang perlu pendekatan ke masyarakat. Jadi yang akademi meneliti, yang pemerintah menentukan langkah-langkahnya, perizinannya dan sebagainya. Terus yang masyarakat juga komunitas ini diajak komunikasi, karena tanpa komunitas juga nggak bisa. Misalnya Asia, sekolahnya ada, kosnya nggak ada, juga nggak jalan. Transportasinya nggak ada, lingkungannya nggak setuju ada kampus, nggak bisa. Hari ini semua harus perlu diajak bicara dan kolaborasi sesungguhnya. Tanpa kolaborasi, misalnya kita ada masalah sedikit, kita sama media rodok berantem. Itu namanya cecak kalau di branding, terus jadi buaya. Itu. Bener, cerita negatif, terus bisa jadi buaya. Karena hari ini media itu ujung tombak juga. Hal kecil dibesarkan bisa membara. Demikian juga sebaliknya. Yang bahaya pun kalau media ada demo di mana-mana, kalau media tidak memberitakan, kita nggak dengar, kita nggak tahu. Nah, makanya tadi semua ini harus kolaborasi. Makanya kami mengambil tema tadi, sukses itu tidak bisa dengan diri sendiri juga. Semuanya harus terlibat. Termasuk komunitasnya. Kita misalnya oke, Jatim Park sudah ada, Batu. Dulu nggak ada Grab, adanya taksi. Taksi nariknya sesukanya sendiri. Nggak jalan, Pak. Nggak ada komunikasi. Sekarang ini kalau mau kemana, lihat Grab angkanya berapa, meskipun kemahalan, ya kita beli. Tapi kan kita dengan hal yang sudah tahu duluan, itu lebih enak. Daripada naik taksi, nyampe berapa? Wah, 300.000, Pak. Mungkin kalau Grab juga 300, tapi manggalnya beda. Nah, kembali lagi ke masyarakat. Itu urusan kecil pun, karyawan nggak diterima pun, bisa ngajak demo, bisa ini. Bisa beralih ke semua hal. Karena kebetulan di Jatim Park ini yang proses perizinan, komunikasi dengan semua lembaga terkait, dengan kepolisian, dengan APH lainnya. Saya komunikasi, sehingga saya tahu persis. Ini Indonesia, bukan saya mengecilkan Indonesia, enggak. Tapi Indonesia itu semuanya enggak bisa dengan aturan aja. Masyarakat semuanya harus komunikasi. Nah, karena tidak mudah untuk komunikasi dengan belum ada LSM. Nah, ini juga banyak terjadi di Indonesia, cukup banyak lah. Semua ini kalau tidak diajak komunikasi, tidak jalan. Makanya tadi kemasuk ormas-ormas, Pak. Kenapa saya masuk pemuda Pancasila dan sebagainya? Karena mereka ini juga butuhnya makan, butuhnya cari kehidupan. Kalau ini tidak kita kelola, tidak kita kolaborasikan, mereka nggak punya makan, ya akhirnya semuanya akan berantakan induknya, gitu. Berantakan kotanya. Dan kalau sudah parah, itu susah. Kayak kemarin pada berita yang terakhir di Medan, banyak begal dan sebagainya. Nah, ini juga susah, kalau mereka butuhnya makan. Nah, ini persoalan-persoalan itu, Pak Tanadi. Makanya kami mengambil tema tadi, suksesnya harus kolaborasi. Tanpa kolaborasi, susah. Itu aja, Pak. Kita ngobrol ya, Pak. Kita ngobrol ya. Ya. Saya senang banget nih Pak Suryo bicara tentang kolaborasi. Menurut saya benar banget, karena zaman baru ini kalau mau sukses kita harus jadi orkestrator yang mengurus sana suara, sini bass, sini voice, Betul. sini apa, supaya semua jadi lebih indah ya. Dan kedua adalah kata ekosistem, yaitu ekosistem itu ya semuanya harus menunjang apa yang kita lakukan.
dan memang pemerintah kita sangat slow dalam speed, Pak. Mungkin itu yang harus kita bantu untuk supaya speednya bergerak ya. Saya masih ingat Surabaya Malang itu dulu kena kena Lapindo berhenti berapa tahun. Itu saya merasa Malang mungkin mundur 5 tahun setidaknya karena Lapindo, dan janji untuk membuat tolnya itu nggak jalan-jalan. Waktu Jokowi datang semua jalan selesai. Saya juga kaget, luar biasa. Sampai Surabaya Jakarta jadi, wah saya kagumnya luar biasa ya. Tapi itulah speednya jadi penting banget ya. Ada 2 pertanyaan di Q&A dulu. Yang pertama adalah mohon tanya Pak Suryo, bagaimana caranya bisa mengumpulkan kendaraan-kendaraan kuno itu awalnya. Saya nggak tahu Bapak tahu atau tidak. Silakan Pak. Oke, jadi dalam kita juga mempunyai tim yang untuk mencari mobil-mobil. Terus terang kita juga nggak ngerti mobil yang dimaksud mobil antik gimana, karena mungkin antik ini beda. Kalau saya terus terang saya pribadi suruh beli mobil antik yang lama dengan harga ngalah-ngalahin baru, saya nggak akan beli, Pak. Ya. Jadi memang ini perlu koordinasi dengan semua yang ada, semua pemakai mobil. Jadi yang dimaksud antik itu gimana? Mungkin kita antik ini modelnya, ada yang antik ini mesinnya, ada yang antik ini karena sudah nggak produksi. Nah, ini perlu tim, Pak. Jadi kita membentuk tim di mana kita belinya dan sebagai contoh, Pak. Ya. Jimny itu dulu nggak laku, Pak. Oke. Jimny Suzuki. Hari ini yang baru, Pak. Itu 400 juta mungkin barangnya nggak ada. Antiknya di mana? Ya kalau saya suruh beli, saya milih Innova, Pak. Tapi kan masyarakat mengendaki lain, Pak. Ya. Jeep pasti nggak enak, pasti enak kenyamanan Innova. Tapi itulah kenyataannya. Jadi kita punya komunitas yang selalu harus koordinasi. Dan memang itu perlu waktu untuk mengumpulkan itu, karena kita juga mengalami masalah, Pak. Oke. Jadi pada waktu kita beli mobil bekas, kita itu tidak mengecek namanya nomor rangka dan nomor mesin. Karena mobil bekas dan memang kita tidak ada niat menjual kan gitu. Nah, sehingga apapun yang kita beli itu ya kita taruh aja. Suatu saat kita diperiksa bea cukai. Oh, bea cukai karena mobil ini mobil yang tidak boleh dijual karena untuk kepentingan museum. Berapa tahun kemudian kita diperiksa. Nah, ternyata ada nomor rangkanya itu tidak sama, Pak. Oke. Nah, ini kita dianggap untuk ini ganti. Padahal ini juga enggak. Akhirnya kita bayar denda. Jadi kadang-kadang kita pun mobil yang kita pakai terus terang aja. Nomor rangkanya berapa? Enggak tahu, Pak, kita. Nomor mesinnya berapa? Enggak tahu. Makanya ini juga pelajaran juga terhadap teman-teman, terhadap Bapak Ibu semua. Suatu saat mobil kita nomor rangka, nomor mesin, nomor sertifikat beda semua. Harus kita tahu, Pak. Harus punya kopinya, Pak. Kalau suatu saat sertifikat kita salah, wah. Padahal kita juga tempati rumah itu mungkin nomor sertifikat nggak hafal, Pak. Yang penting ini milik saya gitu. Nah, ini kita mulai harus juga mempelajari tentang yang apa yang kita punyai dengan dokumen yang ada. Saya ini juga, ini Pak, ini juga nama, Pak. Jadi nama saya karena orang tua beda Y sama J, ini akhirnya juga bermasalah, Pak, karena sedikit nggak bisa masuk, Pak. Jadi harus ke pengadilan dan sebagainya. Itu persoalan sepele akhirnya jadi panjang hari ini, karena semua kan berbasiskan ketikan gitu loh. Sekarang itu di dalam Jatim Park Group itu sudah ada berapa wahana, Pak? Ada berapa banyak sudah? Lalu mana yang paling sukses menurut Bapak? Kita semua yang di Batu kita punya 14 wahana, kita ada 14 tempat rekreasi, di mana di situ memang sulitnya mengorkestra tadi semuanya supaya hidup gimana. Ini yang tersulit. Nah, yang paling the best karena memang tidak ada lawan, tidak ada musuhnya, itu memang binatang. Karena gajah dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga sama, namanya monyet juga sama, namanya buaya. Jadi permai yang sifatnya kebun binatang ini abadi, Pak. Abadi. Abadi. Jadi kalau namanya kebun binatang itu nggak ada perubahan bentuk, Pak. Singa ya singa, tinggal kita gimana kita mendekor belakangnya, menambah art yang kekinian. Jadi tanpa kita juga nggak bisa kayak zaman dulu kebun binatang Surabaya yang hanya pokoknya untuk macan kita kerangkeng, kita pertontonkan, nggak bisa. Orang sekarang lebih suka foto, lebih suka banyak ke digital marketing. Nah itu. Nah ini yang paling berat, yang paling mudah di kebun binatang karena bentuknya sama, namun binatang ini juga mempunyai beberapa kendala. Karena makan binatang ini kalau nggak lahir juga, kalau mati repot, kalau lahir terus juga berat. Gitu. Karena kebun binatang ini layaknya tiap 5-6 tahun atau maksimum 10 tahun harus split, Pak. Harus buka lagi. Gitu.
Ya karena kalau mana terus mau ditaruh di mana kan awalnya kita buat itu kandangnya kan ditentukan. Misalnya rumah kita punya anak 2, kita suami istri, rumah tipe 36 cukup Pak, atau tipe 45. Begitu beranak lagi pasti harus pindah rumah. Ini persoalan-persoalan dan yang kejadian berikutnya untuk binatang itu buka lagi agak sulit karena izin BKSDA, izin ini cukup izinnya cukup ribet. Dan binatang itu tidak boleh diperjualbelikan, Pak. Hanya mengganti ongkos angkut saja, ongkos pemeliharaan. Pernah kami dapat badak itu dari Amerika sebelah mana, itu bawanya aja 5 miliar, Pak. Bawa binatang aja. Karena tiap 2 jam dia harus turun, dikasih makan, dinaikkan truk lagi, 2 jam lagi harus turun. Nah ini kan bawa dokter sama pawangnya, sama ngetut krennya ngikuti, Pak. Kren untuk nurunkan badak. Terus dari bandara pindah ke bandara ke Indonesianya nyewa 1 pesawat Pak untuk diisi badak aja. Jadi ini persoalan binatang itu cukup ribet ternyata. Tapi apapun dan binatang itu tidak bisa dimiliki Pak. Binatang itu tidak bisa dimiliki, terutama binatang yang dilindungi. Semua adalah titipan negara sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Dasar 45 bahwa semua bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara. Jadi kita hanya pinjam pakai aja. Ya, yang paling enak binatang sebetulnya karena binatang itu abadi, semuanya masih sama, nggak ada perubahan bentuk, nggak ada perubahan gen. Nah, yang paling berat millennial Glow Garden. Jadi kita 14 wahana, karena millennial Glow Garden ini teknologi, Pak. Iya. Kayak HP, permainan, efek, dan sebagainya. Dan ini mudah sekali ganti, Pak. Iya. Sudah sekali ganti sehingga ini kalau dalam waktu sekian tahun yang ditentukan nggak BEP ya sudah. Misalnya main proyektor itu kalau nyala terus kan juga ada umurnya, Pak. Umurnya, ya. Nah, umurnya sekian mati harus ganti lagi. Kalau belum BEP ganti lagi susah gitu. Nah, ini persoalan-persoalan di situ. Memang kita punya 14, jadi mulai kita dari Jatim Park 1 ada Museum Tubuh, Batu Skritsu, Kebun Binatang, Museum Satwa yang meninggal nanti masuk semua ke museum. Jadi binatang yang mati-mati nanti akhirnya masuk ke Museum Satwa ini diawetkan. Ada Eco Green Park, ada Eco Green Park itu sebetulnya taman burung, ada Museum Mangkut, ada Galeri Polri di Museum Mangkut, ada Batunet spektakuler, ada Predator Fun Park, ada Dino Park, ada Museum Musik Dunia, ada Legend Star, Pantek Plaza, Milenial, sama terakhir Baloga. Sama kita expand ke Banyuwangi sama ke Lampung. Keren. Teman-teman, Anda harus mikirkan ya, Batu itu cuma mungkin 1/10-nya Jakarta ya, nggak ada mungkin ya. Itu ada 14 park di situ, yang punyanya Jatim Park. Di luar itu masih ada yang lain, ya keren. Kalau yang milenial itu saya barusan datang ke area 15, namanya area 15 di Los Angeles, di Las Vegas, Pak. Las Vegas dengan teman-teman itu juga kayaknya dia menyasar untuk generasi Z ya, semuanya pakai listrik, lampu gitu ya. Buat saya yang tua nggak menarik itu. Males Pak, foto-foto ada. Males, jadi itu beda. Pak, ada pertanyaan di question and answer dari Yuda Suntara. Bisa bertanya untuk Pak Suryo, kalau membuat proyek yang cukup besar, misalkan seperti Jatim Park, begitu punya kesempatan untuk handling ini, poin apa yang paling penting ketika menerima proyek seperti ini? Kendala terbesarnya itu apa? Monggo, Pak. Ya kembali lagi, kendala terbesarnya adalah kolaborasi. Kolaborasi ini tidak hanya dengan masyarakat, tapi ada pemerintah. Misalnya, Pak, di hari ini namanya kerja yang hiburan malam. Hiburan malam ini seperti pub, karaoke, spa, dan sebagainya, diskotik. Itu dengan adanya Undang-Undang HKPD yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, itu saya yakin pasti nyuri, Pak. Pasti nyolong. Kalau nggak nyolong, nggak hidup, Pak. Karena pajaknya dikunci. Minimum 40, maksimum 75. Jadi orang bayar 100.000 harus bayar 140 minimal, Pak. Karena undang-undang pajaknya minimum 40, jadi dikunci. Makanya peran pemerintah, komunikasi dengan pemerintah itu sangat-sangat harus, Pak. Karena kalau sudah pemerintah menetapkan pajak sangat tinggi, tidak dikerjakan, juga pidana, Pak. Nah, ini persoalannya. Ya misalnya kayak kampus. Wah, kalau etika harus Scopus dan sebagainya. Nah, ini kan juga tergantung menterinya kan, kalau Scopusnya harus Q1 ya minimal berapa puluh juta itu, termasuk aturan gedung harus
S2 harus memiliki gedung sendiri, harus ini, ya. Kembali lagi pemerintah yang menetapkan aturan ini tadi. Makanya tadi di mana pemilihan kita? Kita ngelihat dulu pemerintahnya gimana, welcome enggak terhadap pariwisata. Kalau misalnya pemerintahnya welcome, misalnya kolam renang, wah ini karena daerah ini banyak muslimnya, harus syariah, yang laki sendiri, yang perempuan sendiri, misalnya. Ya susah juga. Pernah kita masuk di suatu daerah, dia mintanya kolam renang itu semua 22, Pak. Karena syariah, laki nggak boleh ketemu cewek. Nah, makanya ini persoalan-persoalan ini yang kembali lagi tempat bagus, ini bagus, kembali masyarakatnya gimana, pemerintahnya gimana. Ini kebetulan ada yang tanya, ini ada yang tanya juga Pak di Pak Purwo. Dia bilang masalah izinnya itu loh gimana? Terutama kalau pihak-pihak itu yang sulit ya Pak ya, pendekatannya. Kalau izin sesuai dengan sila pertama, kita izin itu mesti plus doa, Pak. Karena izin di Indonesia sering berubah, Pak. Sering berubah, sering banyak. Nah, kalau dulu kita punya tanah, sebelahnya bangun hotel, kita boleh bangun hotel, Pak. Hari ini nggak bisa. Hari ini karena izin itu pintu masuk pertama adalah di peta. Lah kita tuh nggak tahu dulu petanya gimana, Pak. Peta cara tata ruang dan wilayah. Lah peta ini yang dulunya di tingkat 2 atau di tingkat kota, sekarang ditarik ke BPN. Jadi kalau sekarang ini ngurus izin apapun, kembali ke BPN. Petanya gimana? Kalau yang kondisi skup yang membahayakan, maksudnya membahayakan skup besar yang nantinya bisa cukup viral dan sebagainya. Nah, sehingga kayak perguruan tinggi yang terbesar di Malang pun saya yakin izinnya juga nggak lengkap gitu. Ya. Apalagi dengan aturan SLF. Gimana gedung lama yang nggak ada hidrannya, yang nggak ada smoke detektornya. Nah, ini dituntut harus ngikuti kayak standar luar negeri. Tiap 5 tahun gedung dievaluasi listriknya gimana, kita belum mampu ke sana. Makanya kolaborasi pemerintah, makanya saya kemarin usul pada waktu pemerintahan Malang, pada waktu membuat SLF harus bersyarat. Maksudnya syarat kurang dikeluarkan dengan catatan kurang ini. Kalau memang nggak ada mau diapain? Misalnya kita nggak punya hidran. Mau diapain? Masa mau dibongkar, mau ditutup? Kan nggak mungkin. Ya kayak misalnya kita ngomong ekstrim, Pak ya. Candi Borobudur, izinnya gimana itu dulu? Masa mau kita robohin nggak ada izin? Keren. Kan juga harus ada, oh ini harus ada kajian lagi. Wah ini Candi Prambanan ini dan tidak ada izinnya dulu, ini kelayakannya gimana? Kan tidak ketemu, Pak. Kalau kita bersikukuh ngomong izin, pengaturannya baru. Dan ini peninggalan. Makanya harus kolaborasi dan kita harus bahas. Kita harus bahas, benar-benar bahas, kita dengan kepala dingin, tanpa ada intervensi, kita bicara yang terbaik. Yang misalnya gini, ngomong kasarnya, orang ini nggak punya KTP, nikah lah, punya anak. Nah, memang nggak punya KTP, nggak bisa nikah, tapi kenyataan udah nikah punya anak. Lah anaknya masa mau dibunuh kan juga enggak. Harus dicarikan solusi kan gitu. Ya ini Pak, ini kita harus kolaborasi semuanya tadi Pak. Terima kasih Pak Suryo, keren banget sharingnya, saya juga belajar banyak di sini. Mungkin satu kalimat aja pesan untuk teman-teman muda yang ingin berkarir di bidang theme park atau tempat kecil lah, kafe yang menarik buat wacana wisata. Mungkin Pak Suryo bisa memberikan sebuah nasihat atau petua. Monggo Pak. Ya, oke. Jadi gini, kalau memang bergerak di mau bergerak di bidang tempat rekreasi, kita jangan melihat waduh kita harus lihat daerah ini cocok nggak untuk tempat rekreasi. Ya. Nah, itu yang pertama. Ya. Nah, karena ini sangat menentukan. Kalau sudah hawanya panas, nggak enak, kayak kita pernah gagal juga di Surabaya Carnival. Ya. Nah, saya pernah masuk 2 kali loh itu Pak. Nah, penduduknya banyak, tapi kemana-mana pasti pas saja. Kan hawanya sudah nggak mendukung. Ya. Nah, kita kan butuh nyaman, butuh duduk kedinginan. Kita duduk bawa kipas, terus lama-lama juga pengen tahu sekali, kembali kedua kali nggak mau. Jadi lingkungan tadi harus diperhatikan. Layak nggak untuk minimal untuk beberapa, misalnya kita hitung lokasi sekian, akses sekian, suhu udara sekian, keindahan sekian, ini harus kita hitung semua. Jadi kita nggak bisa, waduh kita main tempatnya saya di mana, di suatu daerah yang nggak tahu, pulau terpencil kayak Kalimantan, sorry. Kita ngomong Kalimantan, Pulau Kumala. Wah dia karena negaranya, kotanya mampu, dia bikin apa aja bisa, Pak. Tapi pertanyaan siapa yang mau ke Pulau Kumala lagi? Ya. Akhirnya dia punya kereta kantung nggak jalan, perawatan nggak jalan, karena akses juga pengaruh. Akses
akses lokasi, keunggulan daerah, lingkungan, budayanya gimana, adatnya gimana, mudah nggak daerah ini berkoordinasi dengan daerah. Ada beberapa daerah yang koordinasi dengan daerah lain itu susah, jadi anti investor. Pokoknya ini semua harus kita yang lola. Nah, itu susah. Oke. Thank you Pak Suryo, Oke, senang makasih, banget Pak. ya. Salam hormat buat Pak Suryo. Terima Iya. kasih banyak telah sharing dengan kawan-kawan semua.